Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indra Mustafa. Kali ini kita akan belajar tentang statistik dan statistika, terutama statistika pendidikan serta data-data statistik. Jangan lupa klik like, subscribe. Oke, untuk statistik. Statistik ini kita harus tahu bahwa statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar atau diagram atau bentuk lainnya. Yang jelas kata kuncinya adalah statistik merupakan kumpulan data dalam bentuk angka. Oke, seperti yang ada pada contoh, kita contohkan di situ adalah data statistik tentang statistik pengguna internet Indonesia di tahun 2018. Sebagaimana yang kita ketahui, dari 256,2 juta orang, di situ ada sekitar 132,7 juta penetrasi. Dan kita ketahui di situ dari data yang ada berarti 51,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan dari 51,8% ini jika ditotal sejumlah 132,7 juta. Dari data tersebut, di situ terlihat bahwa yang mengisi sebaran data statistik tadi adalah 47,5% itu perempuan dan 52,5% itu laki-laki. Dan dari data tersebut juga nampak bahwa angka terbanyak berasal dari Jawa, dan termasuk Kepulauan Jawa mendominasi pengguna internet di Indonesia. Itulah statistik yang berhubungan dengan kumpulan data. Bagaimana dengan statistika? Statistika adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis penyajian data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data sampai mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, jadi metode ilmiahnya atau bahasa mudahnya adalah ilmunya. Jadi pengetahuannya, konsep-konsepnya, cara-caranya bagaimana itu perlu ada ilmu yang mempelajari tentang itu semuanya. Bagaimana mengumpulkan data, mengelola, menganalisis, menginterpretasi, sampai mempresentasikan sebuah data. Itulah statistik, statistika. Statistika berhubungan dengan ilmu yang mempelajarinya. Bagaimana dengan statistika pendidikan? Tentu bisa diakomodir dari dua istilah yang sudah kita jelaskan tadi. Statistika pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada dalam bidang pendidikan. Nah, ini dalam bidang pendidikan inilah yang nantinya membatasi statistika pendidikan. Data-data yang kita olah, data-data yang kita kumpulkan, data-data yang kita analisis berasal dari data-data pendidikan. Seperti contoh di atas, bahwa contoh tentang dana pendidikan yang ada di tahun 2018 atau 2019 dari anggaran 20% APBN. Itulah statistika pendidikan. Oke, bagaimana dengan data statistik dalam pendidikan? Kira-kira apa saja yang ada di dalam pendidikan ini yang mampu kita ambil datanya? Seperti contoh, bahwa data-data yang ada di dalam pendidikan, yang pertama bisa berupa data prestasi belajar siswa, kemudian data tentang gambaran peserta didik, tenaga pengajar, pegawai dan lulusan, ada data tentang anggaran pendidikan, ada data tentang kepustakaan, administratif, dan perlengkapan. Semua data-data yang berhubungan dengan pendidikan dapat kita peroleh untuk dijadikan variabel penelitian. Karena data-data tersebut tentu yang berhubungan dengan data-data pendidikan. Data prestasi belajar misalnya berarti berhubungan nilai belajar dari mahasiswa atau rapotnya mahasiswa atau rapotnya siswa yang diperoleh. Kemudian apakah seluruh data itu boleh atau dapat kita olah? Tentu data yang dapat kita olah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang pertama, data itu harus objektif.
tidak subjektif. Data harus objektif, yang mana data itu betul-betul menggambarkan apa adanya, tidak dibuat-buat. Tetapi data itu betul-betul menggambarkan objek penelitian kita. Itulah objektif, tidak subjektif. Tidak berdasarkan penilaian dari peneliti ataupun tidak penilaian dari orang lain. Tapi data itu apa adanya sesuai data yang kita kumpulkan. Yang kedua, data itu harus relevan. Relevan dengan apa? Ya dengan yang kita teliti. Kalau kita mau meneliti tentang motivasi belajar dan prestasi belajar, maka data-data di luar itu yang tidak relevan kita buang. Yang kita ambil hanyalah data tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Data juga harus sesuai dengan zaman, karena biasanya penelitian itu ada yang mencantumkan tahun penelitian atau batasan penelitian, bahwa penelitian ini dilakukan di tahun sekian sampai sekian. Berarti data-data yang kita ambil harus sesuai dengan waktu penelitian. Data juga harus representatif, menggambarkan apa yang ingin kita teliti. Ya, harus representatif, sesuai dengan teori-teori yang kita bangun dalam penelitian, maka data-data itu harus merepresentasikan teori-teori yang kita bangun. Oke, data harus dapat dipercaya. Ya, harus dapat dipercaya, karena data dari mana kita peroleh data tersebut harus dapat kita pertanggungjawabkan. Itulah syarat-syarat data yang harus terpenuhi semuanya, antara objektif, relevan, sesuai zaman, representatif, dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya, data menurut sifatnya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, di mana data-data kualitatif itu biasanya berupa kata-kata, dokumen, atau naratif yang menggambarkan objek penelitian kita. Tapi ada data yang sifatnya adalah kuantitatif, yang biasanya berupa angka, yang ini dapat kita ukur, yang nantinya data-data ini dapat kita interpretasikan dalam hasil atau dalam proses analisis kita. Oke, data menurut cara perolehan dan sumbernya. Ada juga data, kalau cara perolehannya ada data primer, yang mana data itu dikumpulkan sendiri oleh peneliti, baik itu organisasi atau bagian dari organisasi, secara langsung dari objek yang diteliti, dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview atau observasi langsung didapatkan oleh peneliti kepada yang diteliti. Data primer. Yang selanjutnya data sekunder. Menurut cara perolehannya, berarti data ini diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti tentunya berdasarkan studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Maka data-data pendukung itu bisa berupa berita atau bisa berupa data-data lain yang mendukung data inti penelitian kita. Menurut sumbernya, data itu ada yang berasal dari internal. Internal ini berarti data ini langsung kita peroleh dari objek penelitian kita. Kita datang langsung seperti layaknya data primer tadi. Tetapi ini menurut sumbernya, ialah langsung dari orang atau subjek atau objek yang kita teliti. Data berupa dari eksternal, sama dengan data yang sekunder tadi. Kalau yang sekunder tadi menurut cara perolehannya, ini menurut sumbernya, dia berasal dari data eksternal, sumber eksternal dari luar suatu organisasi atau lembaga yang dapat mengembangkan atau menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi, seperti berita-berita tadi yang dipaparkan oleh para wartawan. Oke, dari cara menyusunnya, data itu juga dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah data nominal, di mana data yang diberikan pada objek yang tidak menggambarkan kedudukan objek terhadap objek lainnya, tetapi hanya sekedar label. Hanya sekedar label, itu nominal ya, atau kode saja. Misalnya teman-teman sekalian pernah mengisi tentang isian atau formulir yang ada di kelurahan atau di kecamatan. Ketika mau mengisi EKTP, di situ tertulis status agama atau status perkawinan itu apa, tetapi yang wajib dituliskan bukan kita menuliskan agamanya, tetapi jika Islam itu 1, jika non-Islam itu 2, dan seterusnya. Atau misalnya jika menikah 1, jika belum menikah 2, jika pernah menikah 3. Nah, itu
1, 2, 3 yang menjadi label di formulir tadi tidak ada statusnya atau tidak ada artinya karena hanya sekedar label saja. Sedangkan ordinal itu data yang penomoran objek atau kategori disusun menurut besarannya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dari tingkat tertinggi ke tingkat yang rendah. Kalau kita dalam pembelajaran misalnya, anak yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah anak yang mendapatkan nilai 100, ya, mendekati 100. Nah, semakin mendekati ke angka 100, maka dia semakin bagus. Maka ini adalah data ordinal. Atau sebaliknya, contohnya, anak yang bagus, anak yang pintar, misalnya, dia mendapatkan ranking yang mendekati angka 1. Nah, berarti semakin mendekati angka 1, ini dia semakin bagus prestasinya. Karena dia berupa ranking. Bisa terbalik, bisa disusun sesuai dengan yang kemauan atau kriteria-kriteria tertentu. Tetapi data ini memiliki makna karena dia berupa urutan, berupa hierarki. Itulah data ordinal. Ada juga data interval, data di mana objek dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek yang sama. Misalnya, untuk mendapatkan IP atau nilai A, kita harus mendapatkan nilai rentan 85 sampai 100, nilai B 75 sampai 84, nilai C 60 sampai 74, dan seterusnya. Ada rentangan-rentangan tertentu. Atau misalnya indeks prestasi. Indeks prestasi itu jika A atau cum laude itu antara 3,5 sampai 4. Nah, kemudian jika sangat baik antara 3 sampai 3,5 dan seterusnya. Itu adalah interval-interval tertentu yang berupa data. Namanya data interval. Terus yang terakhir adalah data rasio, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dan objek yang diukur. Nah, data ini bisa berupa prosentase. Misalnya ada diagram prosentase yang berupa lingkaran tadi, kemudian sesuai dengan pengisinya dibagi sesuai dengan persentase yang ada. Oke, itulah data-data yang ada dalam statistik dan statistika yang nantinya kita akan terus pelajari selanjutnya dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Mari kita terus belajar. Oke, orang akan terus bisa menjadi pintar selama ia belajar. Dia akan menjadi bodoh ketika ia berhenti belajar. Terima kasih, mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.